action ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, salam kenal, salam hangat dari Ibu di sini. Perkenalkan nama Ibu Suryaningsih, akrab dipanggil dengan Ibu Ningsih. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya Ibu ingatkan kepada Ananda semua, siapkan alat tulisnya seperti biasa. Jadi ketika Ibu nanti memaparkan materi, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Ananda semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan menyampaikan materi dalam bidang matematika peminatan, yaitu eksponen. Ada yang tahu eksponen? Iya, benar sekali. Bilangan pangkat. Ibu yakin dan percaya ketika kalian kelas 9 MTS maupun SMP telah mempelajari bilangan pangkat. Jadi ini adalah kelanjutan dari bilangan pangkat tersebut. Ananda semuanya, sebelum kita masuk lebih lanjut, maka kalian perlu mengetahui apa sih sebenarnya manfaat eksponen ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, dalam bidang biologi, dengan mempelajari eksponen, kita bisa mengukur jumlah virus. Nah, yang booming saat ini adalah virus corona yang ada di dunia, bahkan di Labora ini sendiri. Jadi, dengan adanya kita mempelajari eksponen, kita bisa mengukur banyaknya virus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bidang astronomi, yaitu untuk mengukur jumlah planet atau panjang planet ke matahari. Itu dari astronomi. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Apa itu? Yaitu untuk mengukur jumlah penduduk. Jadi sangat besar sekali manfaat kita mempelajari eksponen ini nantinya. Nah, dalam mempelajari eksponen ke depan, kalian akan menerima 3 hal penting. Yang pertama, kalian akan tahu apa definisi dari eksponen itu sendiri. Yang kedua, sifat-sifat eksponen. Dan yang terakhir adalah contoh soal yang akan Ibu berikan nantinya. Baiklah, Ananda, langsung saja. Yang pertama adalah definisi dari eksponen ini sendiri. Ya. A pangkat N. A pangkat N sama dengan atau artinya adalah A dikali A dikali A dikali sampai dengan N ya, sampai dengan N, di mana A adalah tidak sama dengan 0. Apa itu A? Dan apa pula N? Kalian harus tahu dulu. A adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N adalah pangkat. Jadi ini adalah sekilas definisi daripada eksponen. Ulang lagi ya. A pangkat N artinya adalah A dikali A dikali A sampai dengan N, di mana A itu tidak sama dengan 0. A adalah bilangan pokok. N adalah bilangan pangkat. Jadi itu adalah definisi dari eksponen itu sendiri. Ya,
Jadi bisa kalian lihat sendiri definisi dari eksponen. Silakan tulis yang penting, yang menurut kalian penting. Oke, kita lanjut nak kepada sifat-sifat dari eksponen. Yang kedua ya, sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama atau yang A, sifatnya itu adalah jika A pangkat M, kemudian dia dikali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N. Maka hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi ada nih singkatan ini Bu buat biar kalian bisa mengingatnya, cepat mengingatnya ketika bilangannya perkalian, pangkatnya itu diapain sih? Nah, singkatannya Ibu buat di sini kata. Apa kata? Kali tambah. Jika dianya bilangan pokoknya perkalian, maka pangkatnya ditambah. Maka ini disingkat dengan kata. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, kita langsung ke contohnya nih biar mudah. Apa contohnya nak kita buat? Baiklah kita buat ya. Misalnya ini buat 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 sama dengan. Maka ketika dia perkalian, pangkatnya diapain tadi? Iya benar, ditambah. Maka hasilnya adalah 3 pangkatnya 3 ditambah 7. Hasilnya 3 pangkat 10. Ini untuk sifat yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah kata kali tambah A pangkat M tambah N. For example, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 3 tambah 7. Hasilnya 3 pangkat 10. Baik, Anda itu adalah sifat eksponen yang pertama. Kita lanjut ya. Sifat eksponen yang kedua. Maaf Anda, ini karena papan tulis Ibu masih kecil, jadi ini Ibu hapus dulu. Tapi Ibu yakin dan percaya Anda sudah menulisnya kan? Kemudian sifat yang kedua atau yang B. Kalau tadi perkalian, kita lanjut kepada pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ketika pembagian, maka pangkatnya harus dikurangkan menjadi A pangkat M kurang N. Jadi ada singkatannya juga Bu, ada. Apa Ibu buat? Baku. Ya, baku apa Bu? Baku. Bagi kurang. Bagi kurang, makanya di sini baku. A pangkat M kurang N. Contohnya nih, ada contohnya juga, nggak kalah dengan yang pertama ya, sifat yang pertama. Contohnya kita buat di sini permisalannya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2.
2 sama dengan 5 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya 5 pangkat 2. Benar sekali. Jadi seperti itu. Mudah kan, Nak? Ya, Ibu yakin dan percaya kalian sampai sini masih paham. Alhamdulillah. Kita lanjut sifat ketiga. Oke, kita lanjut sifat ketiga. Yang C. Ada dianya bilangan pangkat tapi dipangkatkan lagi nih. A pangkat M pangkat N lagi. Jadi kayak mana dianya, Bu? A pangkat M dikali N. Seperti ini dia. Jadi apalagi Bu Ibu buat di sini? Pangkal. Pangkatnya dikali nih dianya. Ya, ini pangkatnya ini dianya M dan N ini dikali. Maka dia disebut pangkal. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Artinya A pangkat M dikali N. Contohnya 3 pangkat 2 pangkat 6. Maka hasilnya 3 pangkat 2 dikali 6. Membuahkan hasil 3 pangkat 2 12. Untuk sifat eksponen yang ketiga. Kita lanjut yuk yang keempat. Ini ada beberapa sifat ya, Nak. Tonton terus video ini sampai selesai biar kalian tidak ketinggalan nih sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Yang keempat ada yang D ya. Yang D ada sifatnya di sini A dikali B pangkat N. A kali B pangkat N. Maka dia kalau seperti ini, setiap variabel dipangkatkan dengan N. A pangkat N dikali B pangkat N. Seperti itu dianya. Contohnya, Bu. Oke, kita lanjut kepada contoh biar lebih cepat, Bu. Oke ya. 4 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Bukan dikalikan dulu ya, Nak. Yang di dalam kurungnya itu salah. Karena sudah ada nih sifat yang keempat. Jika A kali B pangkat N, maka hasilnya A pangkat N dikali B pangkat N. 4 kali 2 pangkat 3. Harus dianya 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ini hasilnya seperti ini. Jadi boleh kalian lanjutkan ini hasilnya berapa. Ibu yakin dan percaya jika sudah seperti ini kalian bisa menyelesaikannya. Ya, ini adalah pangkat yang keempat. Benar, keempat. Pangkat yang kelima, yang E. A per B pangkat N. A per B pangkat N. Kalau seperti ini, Nak, kalian harus tahu di mana di sini B-nya itu adalah tidak sama dengan 0 atau penyebut ya. Penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Maka bagaimana dianya?
Kalau seperti ini dianya penyelesaiannya, dia harus A pangkat N per B pangkat N dengan ketetapannya B tidak sama dengan 0 atau penyebutnya. Ini dianya ya. Harus kalian ingat seperti ini. Dianya itu adalah untuk sifat yang kelima. Sifat yang keenam, A, B, C, D, E, F. Sekarang yang ke F. Nah, yang F ini apa dianya? Sifatnya A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap bilangan pokok, nak, mau berapapun bilangan pokoknya, jika pangkatnya itu 0 adalah 1. Mau dianya contohnya nih 5 pangkat 0, ya hasilnya 1. Kemudian 100 pangkat 0, hasilnya 1. Bu, saya mau buat 1 juta, boleh 1 juta pangkat 0. Hasilnya berapa? 1. Karena sifat dari eksponen yang kelima adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kalian tuh gak perlu bingung, wih berapa ya? Harus cari alat bantu kalkulator, memangkatkan bilangan pokok yang beribu-ribuan atau berjuta-jutaan. Tidak pening, karena kalian sudah menyimpan di otak kalian bahwasanya jika bilangan pokok pangkatnya 0A, hasilnya adalah 1. Ya, kita lanjut ya nak. Sudah 5 nih, 5 sifat bilangan pokok yang sudah ibu terangkan kepada kalian. Kemudian ada lagi bilangan pokok yang sifat-sifat bilangan eksponen, yaitu A pangkat negatif N. A pangkat negatif N. Nah, Bu, ini gimana pula kalau D-nya negatif pangkatnya? Pusing dong saya, Bu. Jangan katakan seperti itu sebelum kalian mencobanya, nak. Jangan katakan matematika itu sulit ketika kalian belum terjun ke dalamnya. Kenapa ibu katakan seperti itu? Karena ketika kalian sudah ada momok di hati kalian, waduh, sulit nih matematika, maka akan sulitlah ke depannya. Tapi yakin dan percayalah, ketika ada kemauan, pasti di situ ada cara. Oke, A pangkat negatif N. Maka penyelesaiannya adalah 1 per A pangkat N. Ini dianya. 1 per A pangkat N. Contohnya ada bilangan 4 pangkat negatif 2. Mau kalian sederhanakan nih menjadi bilangan positif, maka hasilnya adalah 1 per 4 pangkat 2. Mudah bukan? Ya mudah. Tapi jangan dilihat dulu dari awalnya, sudah negatif, maka kalian akan sulit menyelesaikannya. Baiklah, anak ibu semuanya, sepertinya sifat-sifat dari eksponen sudah ibu jelaskan kepada kalian. Silakan pindahkan tadi itu ke dalam buku catatan. Kita lanjut nantinya kepada contoh soal, ya, pada contoh soal. Tapi nak, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, dalam bilangan berpangkat misalnya seperti ini, karena banyak ya, bukan 1-2 orang, tapi banyak yang silap ketika mengerjakan bilangan berpangkat. Ini bilangan berpangkat, misalnya ibu buat di sini adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini cara mengerjakannya adalah 5 kali 5 kali 5. Cari hasilnya. Bukan 5 kali, ya, ini adalah benar kalau seperti ini. Bukan 5 kali 3. Nah, ini salah. Bukan seperti itu ya, nak ya. Jadi ketika bilangan berpangkat 5 pangkat 3,
itu hasilnya adalah 5 dikali 5 dikali 5. 5-nya itu sebanyak 3 kan? 3 kali sesuai dengan pangkatnya berapa yang dipertanyakan. Bukan 5 kali 3. Itu salah. 100% salah. Kemudian ada lagi yang bagaimana? Yang seperti ini. Itu ya yang perlu Ibu tekankan di sini. Kemudian ketika dianya bilangan negatif berpangkat. Misal nih. Negatif 3 pangkat 3. Lihat ya, ada kurungnya ya. Negatif 3 pangkat 3. Hasilnya bagaimana? Ya, benar tuh yang di rumah mengerjakannya. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Carinya gimana, Bu? Carilah sendiri. Masa nggak tahu sih? Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Oke, kemudian beda artinya dengan negatif 3 pangkat 3. Gimana perbedaannya? Contoh yang pertama ini dianya ada dalam kurungnya. Yang kedua, Ibu tidak buat dalam kurungnya. Bu mengerjakannya gimana? Berbeda ya, tidak sama. Berbeda. Berbeda ketika dia di dalam kurung dan tidak dalam kurung atau di luar kurung. Maka yang dipangkatkan adalah bilangan pokoknya, bukan tanda negatifnya juga. Tidak dipangkatkan. Jadi yang dipangkatkan adalah bilangan pokoknya saja. Negatifnya tetap di luar. Negatif tetap di luar. Kalian jangan salah penyelesaiannya seperti itu. Nanti kalau salah maka hasilnya adalah salah semua. Baiklah, Ananda, nampak ya perbedaannya. Jadi gimana dia-nya? Maka negatif dia di sini 3 pangkat 3. Nampak kan perbedaannya, Nak? Oke, kita kepada contoh soal. Ini ada contoh soal nih yang Ibu buat nih ya. Contoh soal. Contoh soal. 27 A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 2 dikali C per 3 kali A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 2, maaf ya, negatif 3 ya, bukan 2, dikali C pangkat negatif 6. Bagaimana penyelesaiannya? Lihat betul-betul ya, Nak. Kalau ada soalnya yang seperti ini, maka lihat dulu angka yang bisa kita selesaikan. Angka yang bisa kita selesaikan. Mana dia ini? Ini nilainya 27 dibagi 3. Berapa hasilnya? Benar, 9. Nih. 9. Ya, 9. Kemudian A dengan A pangkat negatif 7 dibagi A pangkat negatif 2. Kembali lagi kepada sifat eksponen. Kalau dianya pembagian, maka pangkatnya diapakan? Dikurang. Ini di sini A pangkat negatif 7 dikurang lagi nih kan, karena negatif 2. Kemudian B pangkat negatif 2 dikurang negatif 3 dikali C tetap ya. Ini pangkat berapa? Pangkat 1. Walaupun dia berdiri sendiri, tetap dia pangkat 1. Dikali C dibagi C pangkat negatif 6, maka
C pangkat 1 dikurang negatif 6. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita selesaikan saja dengan 9 pangkat negatif 7. Negatif dikali negatif, maka positif. Berarti negatif 7 tambah 2, maka hasilnya negatif 5. Berarti A pangkat negatif 5 kali B, baris B nya negatif 2, negatif positif, negatif 2 ditambah 3 berarti 1 kali C, 1 ditambah 6 tuh 7. Sampai sini Bu, selesai. Namun lihat, ingat tadi sifat eksponen, ketika masih ada dianya yang bilangan negatif, maka bisa kita selesaikan dengan bilangan positifnya. Yang mana dianya? Ini tadi dianya A pangkat negatif 5. Maka kita selesaikan lagi ya. 9 dikali 1 per A pangkat 5 dikali B kali C pangkat 7. Nah, bisa kita selesaikan lagi, kecilkan lagi. Boleh. Menjadi hasilnya 9 ya, 9 per atau dianya maaf ibu ulangin lagi ya, di sana terlalu jelek nih. 9 dikali B dikali C pangkat 7 per A pangkat 5. Oke, inilah hasil dari penyelesaian 27. A pangkat minus 7 dikali B pangkat minus 2 dikali C dibagi 3 kali A pangkat minus 2 dikali B pangkat minus 3 kali C pangkat minus 5. Hasilnya ini 9 kali B kali C pangkat 7 per A pangkat 5. Baiklah Ananda semua, sampai disinilah penjelasan Ibu tentang eksponen, terutama dalam bidang studi matematika peminatan. Insya Allah ke depan harinya akan Ibu kirimkan lagi video-video tentang materi pembelajaran mengenai eksponen, contoh-contoh soal beserta soal-soal latihan yang akan kalian selesaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.